Apaan nih? Ya, gue rasa kebanyakan reaksi fans F1 kayak gini sih pas ngeliat berita ini. Oke, jadi Checo Perez sudah resmi diperpanjang oleh Red Bull sampai 2026. Dan ya, gue tahu beritanya udah seminggu yang lalu, tapi gue baru bahas sekarang. Ya biasalah, minggu kemarin gue udah ada jadwal upload sendiri, jadi gue terpaksa harus menunda bahas topik ini. Lagi pula lebih asik juga bahasnya abis Canadian Grand Prix, mengingat Checo kayak gimana kemarin di Canadian Grand Prix, ya kan? Tapi yowes lah, nggak pakai lama, langsung aja gue bahas Checo bertahan di Red Bull, dan apakah ini merupakan keputusan yang tepat? Seperti biasa, sebelum gue bilang apakah ini keputusan yang tepat atau enggaknya, pelan-pelan dulu gue bahas performa Checo belakangan ini. Gue bilang musim lalu kalau Checo performanya kayak di 2023, gue rasa dia nggak bakal dipertahankan kalau misalnya performanya kayak gitu. Apalagi mengingat Red Bull sudah jelas dan terang-terangan mau naikin Daniel ke Red Bull lagi apabila dia mampu tampil bagus di RB itu musim ini. Sehingga udah banyak orang prediksi Checo bakal di-kick setelah 2024, termasuk gue sendiri. Cuma udah tau lah ya kalau itu salah besar. Soalnya gini, performa Checo di 2023 itu enggak banget jujur aja. Doi aja nyaris gak finish di posisi kedua di salah satu atau bahkan mobil paling dominan dalam sejarah F1. Bahkan di akhir musim aja, Lewis benar-benar ngancam dia untuk posisi kedua di standings itu. Apa nggak ngamuk ya kan Red Bull nanti kalau misalkan dia nggak finish di posisi kedua atau runner up? Apalagi mengingat Red Bull sebelum 2023 belum pernah finish 1-2 di driver standings. Tapi ya udahlah ya, akhirnya Checo berhasil finish di posisi kedua di standings dan buat Red Bull finish 1-2 di driver standing untuk pertama kalinya di F1. Cuman ya baik lagi, kalau gini terus performanya ya sorry to say, Red Bull bisa aja nanti kehilangan gelar konstruktor mereka di masa depan. Soalnya gini, iya Max terlalu GG, iya mobilnya dominan banget, tapi ada saatnya tim lain bakal mengejar mereka, entah itu di 2024 atau 2025 atau nanti pas regulasi baru. Jadi ada saatnya mobil mereka tuh nggak bakal dominan banget sehingga Max juga bakal kena nerf dikit. Nah, kalau Checo masih gini terus performanya, yaitu gelar konstruktor bakal terancam juga. Nah, kita ke 2024 sekarang. Checo mampu tampil bagus di awal dengan meraih beberapa podium dan cukup dekat ke Max. Nah, makin bagus lagi situasi untuk dia karena dia mampu tampil bagus, sedangkan Danny Ric mampu tampil bagus juga sebagai marketing Red Bull. Tapi ingat, kalau Checo itu semenjak di Red Bull dan era regulasi sekarang ini, cycle itu selalu tampil bagus di awal, perpanjang kontrak kalau udah mau habis kontraknya, melempem seiring berjalannya musim, habis itu terancam kena kick setelah akhir musim. Nah, di 2024 ini sepertinya hal yang sama akan terjadi kembali, di mana dia tampil bagus di awal, perpanjang kontrak, habis itu melempem, dan membuat Red Bull menyesal perpanjang kontrak dia. Bahkan sebelum dia diperpanjang kontraknya, tanda-tanda melempem itu udah kelihatan lagi. Dari Imola sampai Kanada ini, dia nggak mampu tembus ke Q3. Dan di race ya sama aja, nggak bisa buat banyak ya kan, untuk bisa finish di posisi tinggi. Dan bahkan malah cosplay safe di Kanada 2011 kemarin di Kanada ya, tapi bedanya ini crash. Dan terbukti apa yang gue omongin tadi, konstruktor Red Bull tuh bisa aja terancam apabila Checo masih kayak gini performanya, dan tim lain tuh mulai mengejar. Dan sekarang, jarak poin Ferrari dan McLaren ke Red Bull tuh lebih dekat dari apa yang orang prediksi dari awal musim. Jadi ini masih di situasi Red Bull masih unggul dari tim lain. Gimana kalau udah imbang nanti ya kan? Atau bagaimana jika tim lain tuh udah mengejar dan menyalip Red Bull dan development mobil, dan Max tuh nggak di Red Bull itu? Mungkin Red Bull hanyalah sekelas McLaren Hondanya era Alonso Button kali. Jangan so iya deh. Yeah. Jadi pas gue tahu Checo diperpanjang, gue belum bisa bilang ini keputusan yang benar atau salahnya ya. Menurut gue harusnya Red Bull nunggu tuh sampai setidaknya 1-2 balapan sebelum summer break. Karena yang gue takutkan dari Checo ya cycle-nya itu tadi yang udah gue bahas. Dan sekarang cycle itu masih bisa terjadi lagi. Dan kita nggak tahu apakah Danny Ric bisa segera bangkit atau enggak. Kalau yang ini ya rada solid lah. Jadi gue mengerti kenapa Red Bull lebih memilih Checo di antara keduanya. Tapi ketika lo punya pembalap kayak Carlos yang lagi nganggur dan memiliki potensi yang lebih besar dari Checo, masa lo nggak ambil ya kan? Itu yang orang pikirkan. Dan kalau kita ngomongin soal performa, ya kita harus akui kalau Carlos lebih unggul dari Checo. Cuman dalam keputusan kayak gini, performa itu hanyalah salah satu dari segala aspek dalam mengambil keputusan. Kalau Red Bull ngambil Carlos, ada potensi kedua pembalap bisa retak hubungan dan membuat internal tim yang dimana juga lagi hancur-hancurnya sekarang menjadi makin parah. Belum lagi kalau dua bapak mereka udah ikut campur juga ya kan.
Jadi dari situ aja mungkin itulah kenapa alasan Red Bull nggak mau ambil Carlos. Mereka menginginkan stability. Walaupun performa Checo juga nggak stabil-stabil amat sih. Tapi lu juga udah punya pembalap kayak Yuki Tsunoda yang lagi on fire di RP itu. Tapi dari awal emang Red Bull kayaknya nggak ada niatan ingin promote Yuki ke Red Bull. Bahkan dengan performanya yang lagi apik aja, nggak ada satupun rumor mengenai Yuki naik ke Red Bull. Padahal biasanya kalau situasi kayak gini, Red Bull bakal promote Yuki ke Red Bull dan Checo di-demote ke RB. Cuman gue rasa mereka udah nggak kayak gitu sekarang karena mereka masih bersaing untuk gelar konstruktor. Jadi mereka nggak bisa nyoba-nyoba hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalkan Yuki masih konsisten seperti ini dan di 2025 doi masih strong, gue harap dia bisa naik ke Red Bull di 2026. Kalau bisa ya, atau pindah ke tim lain karena Yuki bakal menjadi pembalap tim B terlama kalau gini terus ceritanya. Lalu ada juga yang bilang alasan Red Bull mempertahankan Checo ialah karena merchandise Checo di Meksiko tuh laku keras. Kalau gitu ya Checo sama Daniel Ricciardo tuh sama-sama berperan penting lah ya dalam marketing Red Bull. Lah, iya juga ya. Ini teori gue aja, cuman belum tahu bener atau enggak, tapi gue ngerasa Mbah Helmut emang dari awal tuh udah mau nge-kick Checo dari Red Bull. Dan Liam Lawson bakal dinaikin ke RB itu untuk 2025. Cuman mengingat kasus Horner dan kacaunya internal tim Red Bull sekarang, powernya Mbah Helmut tuh udah nggak sekuat dulu. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat Red Bull, ini mungkin ya bukan advice dari beliau, tapi Horner dan petinggi Red Bull lainnya lah yang benar-benar ingin membuat keputusan ini dari awal. Nah lucunya, gue ada nemu teori yang rada koplak juga nih ya. Alasan Red Bull mempertahankan Checo ialah karena dialah yang punya bukti kuat atas tuduhan Horner kemarin. Coba aja kalau beneran ya, kan apa nggak pecah sosmed nanti. Udah cocok lah ya jadi drama sinetron. Edan, eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Untuk masa depan Carlos, nantilah gue bakal bahas lagi nanti kalau emang udah fix tujuan doi kemana, karena gue udah bahas berkali-kali soal masa depan dia dan udah males juga sebenarnya bahas lagi. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.